Kendaraan jangan ditahan, Mak. Jangan macet, sayang orang. Oh, ya. Lagi dia. Satu logat, samping kiri. Jalan. Kang, agak betul, Kang. Kepada Pangdam Jaya Jayakarta, hormat, gerak, Kartika, tegak, gerak, satu, balik kanan, lompat ke badan, jalan. Pemimpin Randy Wijaya. Sebagai mayoret, Ayu Chandra Dewi, Sandra Mega sebagai Sandredam, Yogi sebagai Sandredam, Wahyu sebagai Sandredam, Lesti Sandredam, Melissa Santo, Angel Bel, Lucy Bel, Gula memegang Bel, Teniko Tunda, Marvel, Basra, Iqbal, Basra, Amel, Baroza, Chris Randy, Basra. Dan pada tahun 2010 kami mengikuti tingkat Paski Bakat Wali Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimius salata liduluki syamsi ila ghasaq huda wa qur rabbi adkhilni warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Kepala Staf Kodam Jaya Bapak Brigjen TNI Edi Susanto beserta staf. Yang kami hormati Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 18 Jayakarta Ibu Sri Waris. Yang kami hormati Wakil Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 18 Jayakarta beserta pengurus. Yang kami hormati Idam Jaya selaku pengawas Yayasan Kartika Jaya Cabang 18 Jayakarta. Hadirin Bapak Ibu segenap tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini patut kiranya kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dapat berkumpul di SMA Kartika 101 dalam acara satu peresmian musola, yang kedua ulang tahun SMA Kartika 101 ke-28. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami laporkan kepada Pangdam Jaya Bapak Mayor Jenderal TNI Waris bahwa renovasi musola telah selesai. Sebelum direnovasi, kami selaku kepala sekolah mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang 18 Jayakarta Ibu Sri Waris bahwa tempat ibadah untuk siswa dan guru sangat memprihatinkan, dan selanjutnya permohonan kami telah disetujui dan kini telah siap untuk digunakan sebagai sarana ibadah. Oleh karena itu, mohon kiranya Pangdam Jaya Bapak Mayor Jenderal TNI Waris berkenan untuk meresmikan tempat ibadah tersebut. Yang kedua, sekilas berdirinya SMA sebagaimana saya aturkan tadi, ulang tahun yang ke-28 SMA Kartika tanggal 11 bulan 11 tahun 1983. Oleh karena itu sudah berusia 28 tahun. Selaku kepala sekolah pada saat itu atau sebagai kepala sekolah yang pertama, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Balkan Kamlale, dan dilanjutkan 5 kepala sekolah yang mengukir sejarah SMA Kartika yang tercinta, yang selanjutnya dapat kita lihat di tempat yang ada ini. Sampai saat ini dari 26 angkatan yang diantarkan oleh 6 kepala sekolah, guru dan karyawan, itu jumlahnya sudah 5.493 alumni yang bertebaran di perguruan tinggi negeri swasta. Karena itu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua Yayasan, Bapak Ibu guru dan karyawan. Ternyata dalam hal ini mampu mewujudkan alumni-alumni yang tak kalah ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, seluruh siswa pada tahun ini, baik kelas 10, 11, dan 12, berjumlah 588 dengan komposisi siswa sebagai berikut. Kelas 10
191 siswa. Kelas 11 180 siswa-siswi kita. Dengan ketulusan Ibu Ketua yang benar-benar dikabulkan tempat ibadah yang cukup nyaman bagi kita pada hari ini, saat ini, dengan insya Allah diresmikan oleh Bapak Mayor Jenderal Waris, insya Allah dapat kita gunakan untuk membina dan ibadah siswa-siswa kami. Kiranya itu yang dapat saya aturkan, saya sampaikan kurang lebihnya. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, mohon kiranya kami dibuka pintu maaf yang segar-garnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap generasi penerus akan hal positif yang telah dilaksanakan hari ini. Kepada Bapak Mayor Jenderal TNI Waris, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Dan saya hormati Kajab Jaya, Ibu Ketua Yayasan beserta pengurus tentunya, para perwira, jajaran Kodam, Bapak Kepala Sekolah, ibu-ibu barangkali, ibu-ibu mantan kepala sekolah, bapak-bapak mantan kepala sekolah yang sempat hadir, yang saya hormati. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak berkenan hadir. Ke alumni yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, sekolah ini adalah sekolah Yayasan Kartika Jaya. Bergembira sekali pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam sebuah acara peresmian sebuah mushola dan ulang tahun ke-28. Ya. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, barangkali saya perlu cerita. Sekolah ini cukup megah. Ya, megah. Yang sekolah bersih-bersih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang pernah menjadi kepala sekolah di sini masih segar bugar, sehat semua. Kata orang Jawa, tampil ayu-ayu semua, ganteng-ganteng semua. Ya. Saya dulu sekolah juga tidak sekolah negeri. Saya sekolah di Yayasan Nahdlatul Ulama. Jadi saya bukan sekolah negeri. Mengapa bisa masuk akabri? Ya, karena saya milih sekolah di yayasan itu yang jurusannya Paspa. Sepanjang sejarah yayasan saya sekolah itu, yang bisa masuk tentara, masuk akabri, dan sekarang bisa pandang biaya saya sendiri. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengikuti jejak saya dengan dia. Nah, tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan sudah meluluskan 5.000 sekian alumni SMA Kartika. Sudah berhamburan di perguruan tinggi mana-mana. Saya juga tidak terlalu gembira dengan itu. Ya. Saya gembira kalau Bapak Kepala Sekolah sudah cerita sudah ada yang jadi insinyur, sekarang kerja di Pertamina, sekarang kerja di Maroko, sekarang kerja di Kuwait, di Qatar, di Amerika, di Italia. Saya senang. Ya, saya senang. Tapi kalau masuk semua memenuhi perguruan tinggi seluruh Indonesia itu masih sekolah. Masa umurnya 23 tahun masih sekolah, ya benar aja. Hah? Sampai budukan sekolah terus. Jadi sekolah itu sesingkat-singkatnya, lalu kemudian bisa bekerja setinggi-tingginya. Kadang-kadang saya boleh tanya sama Pak Kepala Sekolah, abiturian sini sudah ada yang kira-kira bisa jadi pangdam, Pak? Oh, bisa jawab Pak Kepala Sekolah, peletas-peletus Kepala Sekolah. Hah? Yang bisa jawab.
usianya yang 28 tahun itu ada yang nanti mengikuti jejak saya. Adik-adik sekalian perlu tahu, saya sekolah di yayasan itu saya dulu yatim piatu. Ya, yatim piatu. 4 tahun saya yatim, belasan tahun saya menjadi yatim piatu. Ketika SD saya juga yatim piatu. Ya. SD yatim piatu, saya SMP, SMA saya sekolah sendiri. Tidak seperti adik-adik. Sekarang sudah pakai sepatu. Kalau saya dulu tanpa sepatu, nyeker. Ya. Kalau jalan di jalanan itu ada duri keinjek, bukan durinya masuk kaki, tapi durinya yang patah. Ya. Badan saya kecil, pendek. Ya hitam, perut saya kecil. Karena kurang gizi. Ya. Semua penyakit hinggap sama saya. Boleh pakai, ngeredek, gudeg, gredek, beri-beri. Ya. Semua hinggap pada tubuh saya. Tetapi saya, karena saya sadar bahwa saya yatim piatu, saya sekolah di yayasan, saya harus baik. Ya. Saya harus hidup dengan diri saya sendiri dan alhamdulillah. Sorry. Saya harus pamer. Saya sekolah SD saya juara 1, saya sekolah SMP juara 1, SMA pun juara 1. Makanya begitu saya ujian masuk Akabri, ujian yang macam-macam kecil. Dan sekali lulus. Habis itu lulus Akabri dan seterusnya begitu, saya sekolah hanya tinggal satu yang saya belum ikut. Bapak-bapak, Dewan Guru perlu tahu. Hanya satu saya yang belum sekolah ikut. Kursus presiden. Sekolah di utara saya berangkat sampai Lemanas. Artinya tinggal satu yang belum ikut. Sekolah kursus presiden. Ya, mudah-mudahan nanti ada di Serpong. Ya. Seperti itu jalan hidup saya. Saya suka sekali kasih cerita oleh Ibu Ketua Yayasan. Sekolahnya begini, begitu, maju begini, begitu. Ya bagus. Bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, beberapa waktu lalu saya dengan staf Kodam juga berusaha untuk merenovasi sekolah-sekolah SD dan PAUD termasuk SMP yang menurut ukuran kami buruk. Barangkali kalau ada angin, puting beliung bisa rubuh. Atau sisa-sisa itu dibangun zaman dulu tahun 76-80 tinggal puing-puing. Kami kerjakan. Ya. Kami sudah dapat PAUD SD SMP 11 titik. Ya, 11 titik. Itu kerja bakti yang dilakukan oleh Kodam. Tapi kalau ini kan dibiayai oleh uang yayasan ini. Yang saya bangunkan itu bukan uang dari negara, bukan uang yayasan. Tetapi Pangdam punya teman. Yang dulu teman mudanya Pangdam itu sekarang sudah pada jadi toke. Ya. Pada dari saudagar gitu. Pebisnis begitu. Yang punya untung, punya laba. Lalu kemudian labanya sedikit disisihkan dengan kumpulan Pangdam untuk merenovasi rumah-rumah sekolah SD dan PAUD termasuk SMP. Ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran kami karena memang tugas TNI itu membantu pemerintah, jangan sempat. Di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang notabene-nya itu etalasenya Republik, ada sekolah yang rubuh seperti yang terjadi di Banten atau di Jombang. Anak murid kerubuhan sekolah kejatuhan genteng, 1 meninggal, 7 masuk rumah sakit. Apa iya? Kita merdeka sudah lama, di Jakarta ada harus rubuh, terus anak murid kita kejatuhan genteng, saya tidak mau.